Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kami, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama, Siti Aisyah, KP 201-420. Yang kedua, Ketut Meiko Saputra Wijaya, KP 201-423. Yang ketiga, Ruben Balimema, KP 201-424. Yang keempat, Nabila Hafisa Arwa Putri, KP 201-425. Yang kelima, Dian Angela Lele, KP 201-426. Yang keenam, Diana Fitriat, KP 201-427. Yang ketujuh, Angelina Rosita Asmoro, KP 201-428. Yang kedelapan, Musalti Muhammad, KP 201-429. Yang kesembilan, Martina Mila, KP 201-430. Yang kesepuluh, Orly Wea, KP 1901382. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang perubahan sosial budaya masyarakat Kesepuhan Adat Banten Kidul, Kabupaten Sukabumi. 1. Apa masalah yang dibahas dalam jurnal? Perubahan budaya masyarakat Kesepuhan Adat Banten Kidul yang ada di Desa Sirnar Resmi terjadi secara signifikan diawali pada tahun 2000-an, yaitu ketika sudah diperbaiki sarana jalan yang menghubungkan dengan pusat kecamatan dan setelah masuknya listrik pada daerah tersebut. Adanya sarana yang semakin memadai membuat masyarakat Kesepuhan Adat Banten Kidul semakin intens berinteraksi dengan masyarakat luar, dan masyarakat adat Kesepuhan sudah dapat mengikuti perkembangan masyarakat luar. Selanjutnya, masyarakat Kesepuhan Adat Banten Kidul yang notabene sebagai masyarakat tradisional yang masih melestarikan tradisi leluhurnya. Pada awalnya tidak terlalu merespon dengan positif hal-hal baru tersebut, namun lambat laun mereka mulai mengikutinya. Hal ini semakin ditunjukkan ketika sudah masuknya jaringan telekomunikasi, sehingga interaksi dengan masyarakat luar semakin pasif dan membuat masyarakat adat Kesepuhan sudah mulai meninggalkan tradisi warisan leluhurnya karena tergantikan oleh budaya luar yang masuk. Selanjutnya, akulturasi antara budaya masyarakat adat dengan budaya luar yang masuk membuat lahirnya budaya baru. Populasinya berapa? Jumlah penduduk desa Sirna Resmi berjumlah 5,313 jiwa yang terdiri dari 2,615 jiwa laki-laki dan 2,698 jiwa perempuan. Soal nomor 2. Apa ada intervensi yang dilakukan oleh peneliti? Jika ada, sebutkan intervensinya. A. Asimilasi budaya. Adanya kontak dengan budaya lain. Hal ini berarti sebuah masyarakat memiliki lapisan masyarakat yang terbuka, sehingga terjadi kontak dengan masyarakat luar dengan berbagai unsur budaya yang dibawa. Salah satu proses yang terjadi difusi yaitu proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari individu ke individu lain atau dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Proses ini berusaha menghimpit penemuan-penemuan baru yang ada. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan suatu kebudayaan dan memperkaya kebudayaan suatu masyarakat. B. Pendidikan modern.
Pendidikan sebagai wadah untuk mempelajari berbagai macam kemampuan pada tiap-tiap individu. Pendidikan sendiri memberikan nilai-nilai bagi manusia, terutama dalam menyikapi hal-hal baru dan berpikir secara alamiah. Selain itu juga diajarkan bagaimana berpikir secara objektif yang mampu menyiapkan diri untuk menyongsong tantangan zaman yang semakin maju. Seiring berkembangnya zaman, pendidikan juga ikut mengalami kemajuan yang sangat pesat. Begitupun halnya yang terjadi pada masyarakat Kesepuhan Adat Banten Kidul. Apabila dulu sekolah hanya cukup bisa baca tulis, namun saat ini sudah banyak masyarakat yang lulusan perguruan tinggi. 3. Apakah ada hal yang dibandingkan oleh peneliti dalam jurnal? Jika ada, sebutkan perbandingannya. Perbandingan perubahan budaya pada masyarakat tersebut sudah terjadi sebelum tahun tersebut. Namun penulis melihat bahwa pada tahun 2000-an telah terjadi perubahan secara masif. Perkembangan teknologi yang semakin berkembang, infrastruktur yang sudah mengalami kemajuan serta didukung oleh lembaga-lembaga pendidikan yang sudah mudah diakses, menjadi masyarakat Kesepuhan Adat Banten Kidul sudah layaknya masyarakat lainnya. Sekalipun masyarakat Kasepuhan Adat Banten Kidul merupakan masyarakat tradisional yang melestarikan tradisi leluhurnya sejak lama, tetapi dengan adanya faktor-faktor di atas, lambat laun masyarakat ini mengalami perubahan hingga sekarang. Perubahan budaya yang terjadi pada masyarakat Kasepuhan Adat Banten Kidul dapat dilihat dengan terkikisnya tradisi setempat dari berbagai aspek, seperti pola bertani menurut adat, rumah adat, kesenian, kehidupan keagamaan, pendidikan, dan lainnya. Selanjutnya nomor 4. Bagaimana kesimpulan jurnalnya? Hasil penelitian di lapangan dan berdasarkan rumusan masalah bahwa Desa Sirna Resmi merupakan desa yang secara administratif berada di wilayah Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Batas Desa Sirna Resmi dengan wilayah lainnya yaitu sebelah utara berbatasan dengan Desa Sirna Galih, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Cicadas, Kecamatan Cisolok, dan Desa Sirnarasa, Kecamatan Cikaka sebelah barat, berbatasan dengan Desa Cicadas, dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Cihamerang, Kecamatan Kalapa Nugal. Selanjutnya adalah jumlah penduduk desa ini berjumlah sekitar 3.313 jiwa yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan pemeluk agama Islam. Soal nomor 5. Kapan peneliti dilakukan dan di mana? Penelitian ini dilakukan pada tanggal 30 Agustus tahun 2018 oleh J. Mutakin dan Wahyu Iriana. Terima kasih.